pertama kita lakukan yaitu berdoa. Siapa yang berdoa silakan. Marilah kita sebelum memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa selesai. Setelah berdoa, kita kami semangat belajar. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional, satu nusa satu bangsa. Bisa? Bisa. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Dan tidak hafal satu nusa satu bangsa? Ada yang tidak hafal? Tidak ada? Nah, bagus. Saya minta waktu mengambil materinya punya BFB itu tentang, mungkin sudah verifikasi materi mungkin, jadi tentang pabluar, tentang arti atau norma dan keadilan. Materinya tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sudah pernah belum disampaikan? Sudah? Belum? Sudah berarti. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Tadi tujuan pembelajaran kalian tentang norma dan keadilan, pertama itu agar kalian mengerti apa itu norma, kemudian menunjukkan sikap sesuai dengan norma, kemudian bisa mendeskripsikan pengertian norma, macam-macam norma, kemudian arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Katanya dulu, ada yang tahu itu norma? Ada yang tahu norma? Ada yang tahu norma? Suatu aturan. Apa? Suatu aturan. Nah, betul. Jadi suatu aturan. Walaupun masih belum tepat, tapi sudah mengarah. Jadi aturan yang berlaku dalam apa? Dalam masyarakat. Jadi norma itu adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kalau kalian sekolah, berarti berlaku dalam sekolah. Saya tanya, Anda sekolah itu dari kalian SD kemarin punya tata tertib tidak? Punya. Jadi itu adalah sebagai norma sekolah. Jadi aturan dan tertib sekolah itu sebagai norma yang berlaku di sekolah. Nah, jadi sebelum kita lebih jauh ke arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, ada berapa macam norma yang kalian ketahui? Ini yang mana nih ya? Berapa nih ya? 5. Coba kamu sebutkan salah satunya. Norma keluargaan. Nah, masih belum tepat. Ada yang lain? Norma agama. Norma agama, betul. Siapa namanya? Muhammad Saleh. Dari norma agama salah satunya
kemudian norma hukum, kemudian norma kesusilaan, kemudian norma kesopanan. Jadi ada 4. Banyak yang lainnya norma, tapi inti carinya adalah ada 4. Nah, dalam mewujudkan keadilan, 4 macam norma ini tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan kita bersekolah, di rumah, dan bergaul di masyarakat. Dari 4 macam norma ini, kalau kita terapkan dengan baik, maka akan mewujudkan keadilan, kedamaian dalam masyarakat maupun dengan teman kalian. Nah itu. Tadi norma bilang Muhammad Saleh tadi betul. Ada aturan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, kemudian kalau norma dalam mewujudkan keadilan itu berarti kita ambil norma hukumnya. Nah, norma hukum itu yang memuat aturan tertulisnya. Pada pasal 27 ayat 3, warga negara Indonesia itu sama kedudukannya di depan hukum. Begitu juga kalian siswa itu sama kedudukannya di sekolah. Tidak ada perbedaan, entah itu anak guru, anak petani, atau anak apa. Kalau hanya bersekolah, pasti kedudukan kalian sebagai siswa itu sama di sekolah. Nah, kemudian supaya mewujudkan keadilan tadi, norma harus kita taati. Nah, ada aturan tertulis, ada aturan tidak tertulis. Aturan tertulis berupa apa? Aturan tertulis berupa undang-undang. Kalau aturan tidak tertulis itu bisa berupa kebiasaan dan hukum adat. Nah itu ada 2 itu. Jadi kalau kita taat aturan, maka kita dapat mewujudkan keadilan. Maka kita dapat mewujudkan keadilan tadi. Kemudian fungsi norma hukum itu ada fungsi pengesahan atau legitimasi. Nah, kemudian sebagai alat rekayasa masyarakat, kemudian sebagai senjata dalam konflik sosial. Kita ambil satu, senjata dalam konflik sosial. Kita akan berkelahi. Kalau tidak ada aturan, bagaimana? Pasti berkelahinya tidak akan berhenti. Akan ada aturan, lalu untuk mendamaikan kalian dengan temannya. Nah itu. Kemudian apabila kita melanggar aturan, ada hukum yang berlaku. Pertama kita prosesnya bagaimana? Pertama kita ditangkap oleh siapa? Polisi. Diproses melalui apa? Diadili melalui pengadilan. Nah itu proses hukum yang berlaku dalam Indonesia. Siapa yang melakukan kesalahan maka dia akan mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang. Nah, sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Angkat tangannya. Kayaknya kelas 7A ini aktif katanya. Siapa? Pertanyaan? Apa nih ya? Tidak ada. Jelas semua? Jelas? Ya kalau jelas mungkin itu sedikit dari saya tentang norma. Jadi terima kasih kalian sudah perhatikan pelajaran. Jadi kesimpulannya, norma itu apabila kita lakukan dengan baik, kita taati, maka akan menimbulkan atau kita akan mendapat kedamaian dan ketertiban, baik itu di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, jadi cukup sekian pembelajaran luring kita hari ini, luring dan daring.
Kalau daring kita melewati handphone. Kalau luring berarti kita tatap muka secara terbatas dan tidak sepenuhnya waktu. Jadi cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Kemudian mohon maaf Ketua Epi menyita waktunya. Mengucapkan terima kasih untuk berdoa. Ya, selamat pagi menjelang siang. Itu saja. Ya.